Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Fauzul Ula dengan NIM 202053212. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai identifikasi masalah dan hipotesis. Apa saja yang terdapat dalam identifikasi masalah dan hipotesis? Berikut penjelasan materinya. Yang pertama, ada identifikasi dan perumusan masalah. Masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti, kontribusi yang diberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, penentuan permasalahan atau identifikasi masalah secara jelas dan sederhana bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola atau manageable yang disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Sumber-sumber dalam pencarian masalah dapat berasal dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, atau bisa juga dari hasil pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Kemudian, dalam pencarian topik permasalahan ini, perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Nah, di sini ada cara merumuskan masalah. Cara merumuskan masalah di antara lain, yang pertama, perumusan masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Yang kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Di sini terdapat gambar perumusan masalah. Perumusan masalahnya di antara lain ada identifikasi masalah, kemudian ada pembatasan ruang lingkup, yang selanjutnya menetapkan research question atau perumusan dalam bentuk pertanyaan dengan mengidentifikasikan tujuannya. Selanjutnya, dari keempat perumusan masalah ini didapat statistical hypothesis dan hypothetical statement yang dimasukkan ke dalam hipotesisnya. Kemudian, yang selanjutnya membahas mengenai karakteristik permasalahan. Dalam menentukan permasalahan dalam penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa karakteristik permasalahan yang dikategorikan sebagai perumusan permasalahan yang baik. Karakteristiknya di antara lain mempunyai nilai penelitian. Dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat original atau bersifat asli, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya, yaitu jika dalam suatu permasalahan terus mempunyai karakteristik, mempunyai nilai penelitian, itu dimaksudkan bahwa penelitian tersebut itu harus bersifat asli, original, dengan menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, dan penelitian tersebut itu harus atau dapat diuji kebenarannya. Yang selanjutnya, karakteristiknya di antara lainnya visible. Artinya, permasalahan tersebut dapat dipecahkan. Tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Maksudnya di sini visible, misalkan penelitian yang sudah ditentukan itu, permasalahannya tuh pasti atau harus atau dapat dipecahkan dengan disediakannya data atau metode untuk memecahkan masalah yang ada terhadap penelitian tersebut. Kemudian terdapat adanya juga biaya dan waktu yang diselesaikan dalam batas yang wajar. Karakteristik yang lainnya yaitu sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya, arti dari kualifikasi peneliti ini
bahwa permasalahan yang diangkat dapat menarik minat bagi si peneliti, serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Materi selanjutnya yaitu acuan atau sumber masalah. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber masalah yang nantinya dapat kita jadikan sebagai topik dalam riset adalah yang pertama, penelitian observasi. Dengarkan secara langsung, maksudnya dari penelitian observasi ini, penelitian yang didengarkan secara langsung keluhan-keluhan yang ada di lapangan dan adakan eksploratif sendiri secara singkat. Eksploratif ini melakukan eksplorasi. Gitu. Yang kedua ada diskusi-diskusi. Diskusi ini termasuk di dalamnya ada diskusi resmi atau diskusi tidak resmi. Ikuti dengan seksama diskusi tersebut dan kutip masalah-masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. Jadi boleh resmi atau tidak resmi. Yang ketiga, acuannya bisa dari dosen-dosen atau ahli riset. Karena pada umumnya dosen dapat menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Atau acuan yang terakhir bisa berupa bibliografi. Artinya, sumber bibliografi yang dapat dijadikan sumber problem. Antara lain ada jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertasi, buku-buku teks, majalah, buletin, research report, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan menggunakan acuan bibliografi, sumbernya itu banyak sekali. Bisa berupa jurnal, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Atau mungkin acuannya bisa melalui dosen-dosen atau ahli riset. Di mana dosen-dosen atau ahli riset ini dapat menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara baik daripada orang lain. Yang kedua, ada langkah-langkah perumusan masalah. Langkah-langkah penting harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah. Yang pertama, yang pertama itu tentukan fokus penelitiannya. Jadi kalau misalkan sudah mendapat suatu penelitian, harus difokuskan satu penelitian tersebut. Langkah yang kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Langkah yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian, tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Dari langkah yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitiannya. Selanjutnya, ada faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi suatu masalah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan teori, hipotesis, ilmu pengetahuan, variabel, definisi operasional. Di sini terdapat gambar faktor dalam mengidentifikasi masalah. Nah, di sini ada teori yang relevan, kemudian menetapkan permasalahan berdasarkan pengetahuan, kondisi, definisi operasional, dan variabel yang ditentukan, yang nantinya ini dimasukkan ke dalam hipotesis. Selanjutnya, nah di sini terdapat contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question. Contoh yang pertama, dari Andrian Suhartadi tahun 2015, dengan judul Aplikasi Review Jurnal Online Terintegrasi, Teknik Informatika Fasilkom UMB. Dalam proses resensi jurnal saat ini, seseorang yang ditunjuk untuk melakukan resensi akan mendapatkan email dari para penulis yang berisi naskah atau manuskrip jurnal. Setelah mendapat email dari penulis, pemberi resensi akan melakukan pengecekan pada naskah atau manuskrip. Kemudian, naskah atau manuskrip tersebut akan ditambah, dikurangi, atau diberi komentar oleh pemberi resensi. Setelah pengecekan selesai dilakukan, pemberi resensi akan mengembalikan naskah atau manuskrip yang sudah dicek tersebut kepada penulis. Nah, proses pemberian resensi ini ternyata memakan waktu yang cukup lama, karena tidak setiap waktu pemberi resensi melakukan pengecekan email. Permasalahan lain yang muncul adalah
adanya kemungkinan penulisan naskah yang sama secara berulang. Selain itu, masalah akan muncul pada saat pemberi resensi ingin melakukan pencarian naskah atau manuskrip secara cepat. Pencarian akan sulit dilakukan karena data tercampur dengan email yang lain. Ditambah lagi, resiko naskah atau manuskrip terhapus secara tidak sengaja juga sangat besar. Nah, dari contoh tersebut, berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membantu proses resensi antara penulis, pemberi resensi, dan editor, sehingga berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama. Jadi, dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa terdapat keselarasan antara latar belakang yang dipaparkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkatnya itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Bisa dalam beberapa kalimat pertanyaan yang kesemuanya mencakup dengan masalah yang akan diteliti. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Jadi hipotesis ini masih jawaban sementara dalam suatu penelitian. Kemudian, rumusan hipotesis biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian terdahulu. Yang ketiga, dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis yaitu ada riset problem, masalah dalam riset, scope of the riset, ruang lingkup yang terdapat dalam riset, serta atau dan tujuannya. Nah, yang keempat ini ada cara menyampaikan hipotesis. Caranya ini dapat berupa yang pertama bisa melalui hypothetical statement. Misalnya, IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. Itu merupakan hypothetical statement-nya. Terus bisa juga berupa statistical hypothesis. Misalnya, H0-nya rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya sama. Atau rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya sama. Nah, materi yang selanjutnya ada manfaat penggunaan hipotesa. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesa. Misalnya, pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif ini maksudnya penelitiannya itu digunakan untuk menggambarkan suatu situasi, subjek, perilaku, atau fenomena. Ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana terkait dengan pertanyaan atau masalah penelitian tertentu. Atau bisa juga tadi dengan penelitian eksploratif, artinya penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu guna merumuskan permasalahan dengan secara lebih terperinci ataupun pengembangan hipotesis dan bukanlah untuk menguji hipotesis. Tapi menurut Kotler tahun 2006 penelitian eksploratif ini menyatakan bahwa penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu yang menarik perhatian yang belum diketahui, belum dipahami, atau belum dikenali dengan baik. Atau tadi bisa juga penelitian yang bersifat kualitatif. Artinya, jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak teman-temannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan berusaha memahami atau menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Kemudian, hipotesis mempunyai peranan memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian,
dan membantu ke arah penyelesaiannya secara lebih efisien. Hipotesis yang baik akan menghindarkan penelitian tanpa tujuan dan pengumpulan data yang tidak relevan. Manfaat penggunaan hipotesa antara lain yaitu 1. Untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 2. Untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya. 3. Untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Dan yang keempat, sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Yang terakhir di sini ada H0 dan H1. Apa sih H0 dan H1 itu? Pengertian dari hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis kerja atau H1 cukuplah berbeda. Yang pertama, hipotesis 0 itu merupakan hipotesis yang menyatakan tak ada hubungan di antara variabel independen dengan variabel dependen. Artinya, bahwa dalam rumusan hipotesis yang diuji, yakni ketidakbenaran variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Ketidakbenaran variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Sedangkan hipotesis kerja atau H1 yaitu yang menyatakan terhadap hubungan di antara variabel independen dengan variabel dependen yang diteliti, yaitu ada variabel dependen X dan variabel dependen Y. Contoh hipotesis 0 atau H0 yaitu tidak terdapat perbedaan mengenai angka kematian yang diakibatkan penyakit jantung antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Yang selanjutnya, contoh hipotesis kerja H1, yaitu apabila sanitasi lingkungan di suatu desa buruk, maka penularan penyakit di desa tersebut tinggi. Jadi begitulah pengertian dari H0 dan H1. Sekian dari saya mengenai pembahasan identifikasi masalah dan hipotesis. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.